Kenalkan, nama saya Deliana Aprila, NIM 114200100 dari Blok 8 Praktikum Sil. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan acara 2 terkait countering, labeling, sama simbologi. Jadi, yang pertama, kita memerlukan aplikasi Global Mapper itu untuk mencari konturnya. Jadi, langsung aja kita buka aplikasinya. Terus, kita masukkan data DEM, artinya yang peta Jawa untuk DEM-nya itu. Ini kita CTRL-A, terus open, terus kita tunggu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Terus langsung aja kita masukin di bagian file. Kita masukkan batas administrasi yang kita udah buat kemarin di acara 1. Nah, formatnya shape, kita open. Nah, itu udah ada di tengah. Ini kita zoom aja untuk melihat lebih jelas. Seperti ini. Terus langkah selanjutnya itu kita membuat konturnya di bagian generate contours di file. Nah, sebelum itu di contour bonusnya kita draw box dulu untuk apa ya, jadi konturnya nggak keseluruhan DEM-nya ini, tapi khusus di kotak yang ada batas administrasi yang telah kita input. Oke, setelah kita draw box, langsung ke bagian kontur option. Ini kontur intervalnya kita ubah jadi 25 meter. Terus ini langsung klik OK, terus kita tunggu. Nah, nanti hasilnya kayak gini buat konturnya. Setelah itu, karena udah kebentuk, kita langsung ke bagian file, terus kita export vektornya, export vektor data, terus kita pilih opsi shapefile. Export shapefile, oke. Nah, kita select yang export line. Ini boleh kita masukin di yang file kemarin. Nah, udah itu kita langsung bisa pindah ke ArchMap. Karena ini udah kita save, terus kita buka ArchMap, file, kita buka data yang kemarin. Untuk menambahkan kontur yang tadi kita dapat dari Global Mapper, langsung kita klik kanan bagian layers, terus add data, sama kita masukin di mana tadi kita nge-save yang konturnya itu. Langsung di add. Nah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Selanjutnya, kita ke bagian geoclip. Terus kita ubah buat inputnya ini, kita ganti yang kontur. Buat clip featuresnya kita ubah di yang batas administrasi. Sama buat outputnya ini konturnya kita ganti kontur 25. Terus oke. Nah, ini membutuhkan waktu agak lama sampai nanti di sebelah kanan nanti selesai buat ngeklipnya. Ini udah selesai buat ngeklipnya, jadi kelihatan bedanya kalau kontur yang masuk di dalam batas administrasinya ini warna biru, di luarnya dia warna ungu. Nah, terus untuk melihat hasilnya, yang kontur satu ini kita unchecklist aja. Nah, nanti bakal jadinya seperti ini. Itu untuk contouring. Terus lanjut ke labeling dan simbologinya. Untuk yang labeling ini, pertama di kontur yang 25, kita klik kanan. Terus ke bagian Open Attribute Tables. Nah, terus ini di optionnya, table option kita klik. Terus kita add field, terus kita tambahin namanya Ika. Ininya udah benar yang sort integer. Terus langsung oke. Nah, setelah itu kita klik kanan di bagian kontur, kita edit features, start editing. Terus ini kita geser ke kanan. Buat IK-nya kita klik yang ke tanda panah bawah untuk ngeblok semuanya. Terus kita klik kanan, terus
field calculator. Nah, terus kita masukin rumusnya ini, ikannya kita klik 2 kali, sama dengan spasi. Nah, elevasinya kita klik mod 100. Nah, ini oke. Nah, udah gitu, kita langsung ke bagian editor, stop editing. Kita save. Nah, itu buat labelingnya yang IK25, terus langsung kita close aja. Nah, selanjutnya untuk simbologinya ini di bagian kontur 25 kita ke propertiesnya. Bagian simbologinya ini kita klik yang kategoris, terus value fieldnya kita ubah IK, terus kita klik add all values. Ini kan udah ada yang min 1 sama 0. Oh ya, sama tadi tuh yang di mod 100 tuh kenapa 100? Kan kita pakai IK-nya 25. Itu 100 supaya nanti 100 bagi 25 kan 4, jadi nanti per garis interval konturnya itu ada 4 garis. Nah, terus ini kita ubah pakai yang kontur. Di colorsnya tuh pakai electron gold. Terus ketebalannya kita ubah 1,5. Oke. Sama yang 0 ini juga sama, warnanya electron gold. Ini kita ubah 0,8. Oke. Nah, terus nanti di bagian labels, ini label features indicenya di checklist, terus metodenya define classes. Nah, terus buat apa namanya, fontnya kita ganti Times New Roman. Terus di bagian simbol ini kita klik di edit simbol. Terus di bagian max kita pilih yang halo. Ini tujuannya supaya dia tulisannya kelihatan jelas. Oke, sama nanti di placement propertiesnya yang above-nya kita unchecklist, kita ganti yang underline. Oke. Nah, itu buat yang labeling konturnya udah selesai. Terus kita lakukan hal yang sama buat batas administrasi, buat jalan, sungai, sama buat kecamatan. Jadi untuk batas administrasi labelingnya seperti biasa kita klik kanan, open attribute tables, terus ini table option, kita klik yang add field, namanya kita kasih keterangan, terus ininya kita ubah yang teks. Oke. Nah, terus nanti buat ngeganti namanya seperti biasa di editor, kita klik start editing. Keterangannya nanti dengan cara kita ke properties di batasan metode ini kita klik bagian apa ya, propertiesnya, atau bisa dengan mengklik kiri 2 kali. Nah, itu sama kayak tadi, di bagian simbologinya ini kita klik kategoris, terus ininya kita yang keterangan, add all values, terus ininya kita ubah sesuai yang ada. Oh ya, sebelumnya style referensinya kita tambah dulu, tadi lupa ya. Add style tulis. Nah, ini simbol RBI, kita masukin. Oke. Nah, tadi kan ladang ya, kita cari aja langsung ladang, terus buat sawah juga. Buat semua belukar. Oke, terus nanti buat labelsnya ini kita checklist, terus ini kita ubah, terus label fieldnya yang keterangan, kita buat Times New Roman, sama simbol ini kita klik edit simbol, sama kayak tadi juga kita pilih di bagian max-nya halo, kita checklist supaya tulisannya lebih jelas. Oke, sama placement propertiesnya langsung aja
Oke. Nah, nanti seperti ini. Buat batas demonstrasi udah, buat labeling sama simbologinya. Kita lanjut ke yang jalan. Yuk kita klik jalan, udah buat labelingnya. Terus buat simbologinya langsung kita klik ke properties. Terus di bagian simbologi ini kategoris. Ini kita ubah yang keterangan. Terus add all values. Terus kita ganti buat warnanya. Ini jalan lokal, warnanya kita ganti merah aja. Labelsnya ini kita klik Times New Roman. Buat simbolnya juga sama, kita ganti yang halo. Terus placement propertiesnya yang boleh kita checklist, underline-nya yang kita checklist. Oke. Nah, itu buat jalannya. Selanjutnya nanti kita track ke sungai. Ini sama, kita klik kanan, open attribute tables. Terus nanti itu kita ke bagian ini, apa namanya, add field. Terus nanti langsung kita klik keterangan. Nah, sini kan karena udah ada sebelumnya, jadi langsung aja. Terus nanti sebelum kita memasukkan nama sungainya tuh terlebih dahulu editor stop editing, terus nanti kalau udah stop editing. Nah, itu buat labelingnya, sama buat simbologinya seperti biasa kita klik kanan. Lalu kita klik kiri 2 kali, ke bagian propertiesnya. Terus nanti buat simbologinya, ini kategorisnya kita klik yang unique values, terus kita ganti yang keterangan, add all values. Nanti karena ini semuanya sungai, berarti kita samain aja warnanya. Terus ke bagian labels, kayak tadi, ini kita checklist, kita ubah define classes, ininya kita ganti keterangan. Membuat fontnya Times New Roman. Terus ini juga kita ubah ke yang halus supaya terlihat jelas tulisannya. Oke. Terus oke, sama placement propertiesnya kita ubah yang underline. Oke. Nah, selesai buat yang sungai. Terus selanjutnya kita terakhir yaitu di bagian kecamatan, sama ini kita klik kanan, open attribute tables, terus nanti kita ke bagian table option, add field, nanti sama kita tambahin tulisannya nanti keterangan. Terus buat ngeganti namanya ini kecamatan ABC-nya tuh terlebih dahulu jangan lupa kita start editing. Terus nanti kalau udah stop editing di save, itu buat labeling yang kecamatan. Terus kita close aja. Sama kita ke bagian properties, atau kita bisa klik kiri 2 kali. Buat ngeganti simbol-simbolnya. Di bagian simbologi ini kategoris, yang unique values, ini kita ganti keterangan. Terus add all values. Nah, kecamatan A. Ini bisa kita ganti sesuai simbolnya ya. Mungkin di sini kantor camat. Kita samain aja. Kantor camat, oke. Habis itu bagian labels, kita klik ini juga define classes. Terus ininya keterangan, ini Times New Roman, simbolnya juga kita ganti nanti edit simbol ke opsi yang halo di bagian next. Oke, sama nanti placement propertiesnya udah benar, yang prefer top right all allowed. Terus oke. Nah, itu buat penamaannya udah selesai semuanya.